Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 220320005. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini hanyalah untuk memenuhi tugas dari manajemen mutu produk. Nah, adapun materi yang akan saya jelaskan di sini yaitu tentang HACCP. Kepanjangan dari Hazard Analysis and Critical Control Point. Nah, HACCP adalah sebuah sistem manajemen keamanan pangan yang sistematis dan preventif yang berfokus pada identifikasi, evaluasi, dan pengendalian bahaya yang signifikan yang akan dapat mempengaruhi keadaan pangan pada makanan. Nah, yang mana HACCP ini bisa dimulai dari bahan baku hingga produk akhir konsumsi, dan berbeda dengan pendekatan tradisional yang mengandalkan pengujian produk akhir. Nah, HACCP ini prioritas pada pencegahan dan mengidentifikasi titik-titik kritis dalam proses produksi, di mana bahaya yang dapat dikendalikan atau dihilangkan. Menetapkan batas kritis untuk setiap titik kontrol, dan juga memantau titik-titik kontrol tersebut secara teratur dan mengambil tindakan korektif jika terjadi penyimpangan, dan melakukan verifikasi untuk memastikan sistem berjalan efektif, dan mendokumentasikan juga semua prosedur dan catatan terkait, dan juga mengidentifikasikan HACCP dan memungkinkan perusahaan pangan untuk secara produktif dalam mengelola risiko keamanan pangan dan memastikan produk mereka aman dikonsumsi oleh konsumen akhir. Nah, untuk slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang HACCP di Indonesia. Nah, di Indonesia HACCP ini bukan hanya untuk sekedar tren global, melainkan sebuah kebutuhan yang mendesak untuk dalam melindungi kesehatan masyarakat, dan juga untuk meningkatkan dan juga dalam meningkatkan daya saing produk pangan di pasar internasional dan tradisional. Nah, HACCP di Indonesia ini diatur oleh berbagai regulasi, termasuk Peraturan Kepala BPOM Nomor 11 tahun 2019, persyaratan untuk implementasi termasuk Peraturan Kepala BPOM Nomor 11 tahun 2019 tentang cara produksi pangan olahraga yang baik, yang menetapkan persyaratan untuk implementasi HACCP di industri pangan olahan. Nah, sertifikasi HACCP ini seringkali juga diwajibkan bagi perusahaan makanan dan minuman yang ingin mengekspor produk mereka ke pasar internasional, karena banyak negara dan pengencer besar yang mengharuskan pemasok mereka untuk memiliki sertifikasi HACCP. Nah, selain itu banyak juga lembaga pelatihan dan sertifikasi HACCP yang tersedia di Indonesia, termasuk yang diakui oleh Badan Standarisasi Nasional BSN, dan juga lembaga internasional yang menawarkan berbagai program pelatihan dan sertifikasi untuk membantu perusahaan pangan dan menerapkan HACCP secara efektif. Nah, implementasi HACCP di Indonesia ini tidak
hanya terbatas pada industri pangan olahan, tetapi juga diperluas ke sektor lain seperti pertanian, perikanan, dan restoran. Nah, untuk memastikan keamanan pangan dari ladang hingga meja makan, pemerintah Indonesia juga telah mengembangkan berbagai program untuk mempromosikan implementasi HACCP di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah seperti UMKM yang seringkali menghadapi tantangan dalam mempengaruhi persyaratan HACCP. Nah, dengan terus meningkatkan implementasi HACCP ini, Indonesia juga akan dapat membangun sistem pangan yang lebih aman, berkelanjutan, dan budaya saing, serta juga dapat melindungi konsumen dan juga bisa untuk mendukung pertumbuhan pada ekonomi Indonesia. Nah, untuk materi selanjutnya di sini saya juga akan menginformasikan mengenai HACCP. Nah, sebuah sistem manajemen keamanan pangan yang awalnya dikembangkan pada tahun 1959 oleh NASA dan Pillsbury Company, di mana tujuan awal dalam mengembangkan HACCP ini adalah untuk menjamin keamanan pangan bagi astronot yang akan diterbangkan ke luar angkasa. Dan juga untuk mengingat kondisi ekstrim dan resiko kontaminasi yang tinggi dalam penerbangan luar angkasa. Seiring waktu berjalan, sistem ini juga akan dimulai diterapkan dalam industri pangan di seluruh dunia sebagai sistem pengendalian keamanan pangan yang efektif. Nah, oleh karena itu, kemampuannya juga sangat berguna untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan juga dalam mengendalikan bahaya yang signifikan yang akan dapat mempengaruhi kemampuan pangan. Nah, pada awalnya sistem ini lebih banyak digunakan dalam industri pangan yang fokus dalam memproduksi makanan kering. Nah, namun kemudian berkembang ke berbagai sektor industri pangan lainnya, seperti pengelolaan daging, perikanan, produk susu, dan lain-lain, untuk menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas HACCP terhadap berbagai jenis produk dan proses produksi tersebut. Nah, untuk slide selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari HACCP. Nah, adapun tujuan utama dari HACCP ini adalah untuk mencegah bahaya pada produk pangan agar konsumen mendapatkan produk yang aman dan berkualitas. Nah, dengan menerapkan sistem ini, industri pangan juga akan dapat mengendalikan potensi bahaya yang mungkin terjadi pada setiap tahap produksi, yang mana bisa dimulai dari bahan baku hingga produk jadi. Nah, HACCP juga akan memastikan bahwa setiap langkah dalam rantai produksi dievaluasi secara cermat untuk mengidentifikasi potensi bahaya seperti kontaminasi mikroba, residu pestisida, atau benda asing lainnya. Nah, setelah bahaya telah diidentifikasi, tindakan pengendalian yang tepat diterapkan untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi resiko hingga tingkat yang dapat diterima. Nah, tujuan ini selaras juga dengan komitmen global
untuk keamanan pangan dan kesehatan masyarakat, serta juga untuk mendukung upaya dalam membangun sistem pangan yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Nah, adapun manfaat dari HACCP ini yaitu untuk menjamin kepercayaan konsumen, efisiensi, dan keunggulan kompetitif. Nah, dalam penerapan HACCP ini memberikan banyak manfaat bagi industri pangan. Salah satunya yaitu HACCP ini juga akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Nah, oleh karena itu, sistem ini juga akan menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keamanan pangan. Nah, selanjutnya yaitu ada untuk mengurangi resiko kontaminasi dan kerugian akibat produk yang tidak aman. Sehingga akan melindungi perusahaan dari potensi tuntunan hukum dan kerusakan reputasi. Nah, yang ketiga yaitu HACCP ini juga akan dapat membantu perusahaan dalam memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, sehingga akan membuka peluang dalam mengakses pasar yang lebih luas. Nah, selanjutnya yaitu ada HACCP untuk meningkatkan efisiensi proses produksi dan juga untuk mengurangi pemborosan karena sistem ini akan sangat mendorong perusahaan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan inefisiensi dalam rantai produksi. Nah, yang selanjutnya yaitu atau yang kelima yaitu ada manfaatnya yaitu ada untuk menjauhi dan melampaui sekedar keamanan pangan dan juga untuk mencakup aspek pada ekonomi, hukum, dan reputasi yang penting bagi keberhasilan perusahaan di Indonesia. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang 3 jenis bahaya hazard. Nah, salah satunya yaitu bahaya biologis, di mana yang diartikan bahaya ini bisa disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, misalnya seperti Salmonella, E. coli, Listeria, virus, jamur, dan juga parasit. Nah, mikroorganisme ini juga akan dapat menyebabkan penyakit bawaan makanan jika tidak dikendalikan dengan baik. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada bahaya kimiawi, di mana bahaya ini akan melibatkan tentang kontaminasi produk pangan oleh bahaya kimia seperti pestisida, logam berat, misalnya seperti merkuri, aditif pangan yang tidak sesuai, dan juga racun alami yang berasal dari tanaman atau hewan, misalnya seperti aflatoxin. Kontaminasi kimia ini juga akan dapat menyebabkan keracunan atau efek kesehatan dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya yaitu ada bahaya fisik. Bahaya ini juga akan terjadi akibat kontaminasi produk pangan oleh benda asing seperti kaca, logam, plastik, atau serpihan kayu. Nah, untuk benda asing ini juga akan dapat menyebabkan cedera pada konsumen seperti luka atau tersedak. Nah, untuk materi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang konsep batas kritis atau critical limits. Nah, dalam konteks HACCP ini atau Hazard Analysis and Critical Control Point, batas kritis adalah nilai yang spesifik yang harus dipenuhi dalam memastikan keamanan produk pada titik kendali kritis. Nah, Critical Control Point atau CCCP adalah titik dalam proses produksi di mana pengendalian ini akan dapat ditetapkan untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya hingga tingkat yang dapat diterima. Nah,
Dalam batas kritis ini mungkin akan mencakup berbagai parameter seperti suhu, waktu, kelembapan, atau tindakan keasaman pH yang tergantung pada jenis produk dan proses dalam produksi. Nah, dalam penetapan batas kritis yang tepat akan sangat penting untuk memastikan bahwa bahaya keamanan pangan akan dapat dikendalikan secara efektif. Nah, jika batasan kritis ini tidak terpenuhi, maka produk akan bisa dianggap aman dan harus diambil tindakan korektif. Untuk selanjutnya di sini saya juga akan memberikan beberapa contoh batas kritis. Nah, pada slide tersebut kan sudah ditunjukkan beberapa gambar grafik batang, yang mana gambar tersebut menunjukkan perbandingan antara dua seri data, seri 1 dan dimana yaitu antara seri 1 dan seri 2. Nah, pada 3 item yang berbeda, yaitu item pertama, item kedua, dan juga item ketiga. Nah, grafik ini mungkin dimaksudkan untuk mengilustrasikan bagaimana batas kritis dapat bervariasi tergantung pada waktu atau proses yang berbeda. Misalnya seperti item 1 mungkin akan mewakili suhu minimum yang harus dicapai selama proses pasteurisasi. Nah, sedangkan item kedua yaitu mungkin akan mewakili waktu maksimum yang diizinkan untuk menyimpan produk pada suhu kamar dengan memahami konsep batas kritis dan bagaimana mereka menerapkannya dalam praktik. Nah, perusahaan pangan juga akan dapat membangun sistem keamanan pangan yang lebih efektif dan juga untuk melindungi kesehatan pada konsumen. Nah, untuk materi selanjutnya di sini juga saya akan menjelaskan tentang pemantauan atau monitoring dalam konteks HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point. Nah, pemantauan ini juga akan melibatkan beberapa pengawasan sistematis dan rutin terhadap CCP, yaitu Critical Control Point. Nah, dalam batasan kritis yang telah diterapkan, adapun tujuan dari pemantauan ini adalah yaitu untuk memastikan bahwa proses produksi akan berjalan sesuai dengan standar keamanan pangan. Nah, dengan kata lain, pemantauan adalah suatu proses berkelanjutan untuk memsertifikasikan bahwa CCP ini tetap terkendali dalam batas kritis atau tidak melampaui. Nah, dalam pemantauan ini juga akan dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada jenis CCP dan batas kritis yang terlibat. Nah, misalnya seperti suhu akan dapat dipantau dengan termometer, dan waktu juga akan dapat dipantau dengan jam, dan pH akan dapat dipantau dengan pH meter. Nah, dalam slide ini atau gambar ini juga telah menyertakan grafik garis, yang mana grafik garis ini bertujuan dalam untuk menunjukkan tren dari tiga dari segi data, yaitu yang pertama yaitu ada seri 1, seri 2, dan seri 3 pada 5 item yang berbeda, di mana yaitu seperti item 1 hingga item 5. Nah, dalam grafik ini mungkin yang dimaksud untuk kita mengilustrasikan bagaimana data pemantauan dapat digunakan untuk melacak kinerja CCP. Nah, dari waktu ke waktu, dengan menganalisis tren dalam data pemantauan, perusahaan pangan juga akan dapat mengidentifikasi potensi masalah sebelum mereka menjadi masalah yang signifikan dan mengambil tindakan korektif yang tepat. Misalnya seperti
Misalnya, jika suhu pada CCP tertentu mulai meningkat secara bertahap, perusahaan juga akan dapat menyelidiki penyebabnya dan juga bisa mengambil langkah-langkah untuk menurunkan suhu sebelum batas kritis dilampaui. Nah, dengan demikian, pemantauan adalah komponen penting dari sistem HACCP yang akan dapat membantu perusahaan pangan untuk mencegah bahaya keamanan pangan dan juga untuk melindungi kesehatan pada konsumen. Nah, untuk materi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tindakan koreksi atau corrective action. Nah, dalam konteks HACCP ini, Hazard Analysis and Critical Control Point ini, tindakan koreksi adalah suatu langkah-langkah yang bisa kita ambil ketika hasil pemantauan ini akan menunjukkan bahwa batas kritis pada HACCP ini atau critical control point ini tidak terpenuhi atau terjadi penyimpangan dalam proses produksi tersebut. Nah, dalam tindakan korektif ini mungkin meliputi perbaikan berbagai proses. Nah, penghentian produksi atau penarikan produk yang berkontaminasi. Nah, adapun tujuan dari tindakan tersebut yaitu hanya untuk dari tindakan tersebut yaitu koreksi. Nah, untuk mengembalikan proses kendali dan juga untuk mencegah produk yang tidak aman untuk dalam mencapai konsumen atau untuk keamanan konsumen. Nah, tindakan koreksi yang dapat akan bervariasi tergantung pada jenis penyimpangan dan juga produk yang terlibat. Nah, penting juga untuk memiliki beberapa prosedur tindakan koreksi untuk dan terkontaminasi dengan baik atau setiap HACCP. Nah, sehingga personel yang bertanggung jawab mereka juga akan tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi penyimpangan pada produk tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada materi selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang titik kendali atau kritis HACCP. Nah, titik ini atau tahapan dalam proses produksi di mana pengendalian harus diterapkan untuk mencegah, menghilangkan atau mengurangi bahaya pada keamanan pangan ke tingkat yang dapat diterima agar makanan yang diterima oleh konsumen tersebut berada dalam kendali atau dapat dikonsumsi dengan baik. Nah, CCP ini adalah titik yang paling penting dalam sistem HACCP dikarenakan kegagalan pengendalian pada CCP ini juga akan sangat dapat mengakibatkan produk yang tidak aman mencapai konsumen. CCP ini juga harus dipilih dengan hati-hati dan dikelola juga dengan ketat dalam memastikan keamanan pangan untuk konsumen. Nah, contoh dari HACCP ini juga bisa meliputi pasteurisasi pada susu, pemanasan makanan hingga suhu internal yang aman, dan juga deteksi logam dalam produk makanan. Nah, di sisi lain, titik kendali CP adalah titik atau tahapan dalam proses produksi di mana pengendalian juga akan dapat diterapkan dalam mencegah atau mengurangi bahaya. Tetapi tidak penting juga seperti CCP, kegagalan pengendalian pada CP tidak mungkin akan mengakibatkan produk yang tidak aman mencapai konsumen. Nah, tetapi masih penting juga dalam menjaga kualitas dan keamanan produk. Nah, CP juga dapat mencakup praktik sanitasi yang baik, pengendalian hama, dan juga penyimpanan bahan baku yang tepat. Nah, adapun perbedaan utama antara CCP dan CP yaitu adalah tingkat risiko yang terkait dalam kegagalan pengendalian. Nah, di mana CCP ini juga akan memerlukan pengendalian yang lebih ketat dan pemantauan yang lebih sering daripada CP. Nah, dengan memahami perbedaan antara CCP dan CP ini,
Perusahaan pangan juga akan dapat mengalokasikan sumber daya mereka secara efektif dan juga dapat memprioritaskan pengendalian yang paling penting dalam mencegah keamanan pangan mereka. Nah, untuk materi selanjutnya di sini juga saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip utama dari HACCP. Nah, salah satunya yaitu ada identifikasi potensi bahaya pada semua tahap produksi pangan. Nah, di mana prinsip pertama HACCP ini adalah melakukan analisis bahaya yang bisa mencakup semua tahapan produksi. Nah, dari bahan baku hingga produk jadi. Nah, di mana proses ini akan melibatkan dalam pengumpulan informasi tentang produk dan juga proses produksi produk tersebut. Nah, dan juga serta identifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi. Nah, bahaya ini juga dapat berupa biologis, misalnya seperti bakteri, virus atau parasit. Nah, kimiawi juga contohnya seperti pestisida, logam berat, adaptif dan juga adaptif yang tidak tepat. Nah, atau fisik misalnya seperti kaca, logam, dan plastik. Nah, adapun tujuan dari analisis bahaya ini adalah untuk mengidentifikasi bahaya yang signifikan yang dapat mempengaruhi keamanan pangan dan juga yang bisa menentukan tindakan dalam pengendalian yang diperlukan dalam mencegah dan menghilangkan juga atau mengurangi risiko hingga tindakan yang dapat diterima. Nah, adapun analisis bahaya yang harus dilakukan oleh tim HACCP ini yaitu terdiri dari beberapa individu dengan pengetahuan dan keahlian yang sangat relevan. Nah, di mana tim ini juga harus mempertimbangkan semua tahapan produksi, termasuk dimulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, dan hingga penyimpanan produk jadi dan sampai ke distribusinya juga. Nah, di mana tim ini juga harus bisa mempertimbangkan potensi bahaya yang terkait dengan setiap tahapan serta faktor-faktor seperti karakteristik produk, metode pengolahan, dan juga populasi konsumen yang akan dituju. Nah, selanjutnya yaitu setelah bahaya diidentifikasi, tim mereka juga harus mengevaluasi risiko yang terkait dengan setiap bahaya. Risiko di sini adalah probabilitas bahwa bahaya akan terjadi dan tingkat keparahan konsekuensinya jika bahaya itu terjadi. Nah, di mana di sini tim juga harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti frekuensi bahaya, jumlah produk yang terpengaruh, dan juga potensi yang berdampak pada kesehatan konsumen. Nah, berdasarkan evaluasi resiko, tim juga harus dapat menentukan tindakan pengendalian yang paling tepat dalam mencegah dan juga untuk menghilangkan atau mengurangi resiko hingga tingkat yang dapat diterima. Nah, yang kedua yaitu di sini ada tahapan produksi yang dapat dikendalikan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya. Nah, di mana di sini prinsip kedua HACCP yaitu adalah untuk mengidentifikasi titik-titik dalam proses produksi di mana pengendalian ini juga dapat diterapkan untuk dalam menghilangkan atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Nah, di mana di tahapan ini juga akan melibatkan penentuan titik kendali kritis atau CCP yang harus diawasi dan juga dikendalikan dengan baik. Di mana CCP ini adalah titik dalam proses produksi di mana pengendalian ini akan sangat penting untuk mencegah, menghilangkan atau mengurangi bahaya keamanan pangan, di mana CCP ini juga dapat berupa titik di mana bahaya dapat dikendalikan secara fisik, misalnya seperti pemanasan, pendinginan, dan selanjutnya itu ada kimiawi, misalnya seperti penambahan bahan pengawet, dan biologisnya yaitu seperti sanitasi.
Nah, di mana di sini penentuan HACCP ini juga harus dilakukan oleh tim HACCP, tidak boleh dilakukan oleh tim lain yang menggunakan pendekatan sistematis, tim yang mengelola ini juga harus mempertimbangkan semua tahapan produksi dan potensi bahaya yang terkait dengan setiap tahapan. Di mana di sini tim ini juga harus dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti kemampuan dalam pengendalian yang tersedia, efektivitas pengendalian, dan konsekuensi jika pengendalian tersebut gagal. Nah, selanjutnya yaitu setelah CCP diidentifikasi, semua tim juga harus menetapkan prosedur dalam pengendalian yang tepat untuk setiap CCP. Di mana prosedur pengendalian ini juga harus dirancang untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya keamanan pangan ke tingkat yang dapat diterima. Di mana prosedur dalam pengendalian ini harus berdokumentasi dengan baik dan dipahami oleh personel yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengendalian tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada HACCP adalah menentukan batas kritis yang harus dipenuhi pada setiap CCP dalam memastikan keamanan pangan pada produk makanan. Nah, di mana di sini batas kritisnya adalah nilai ekstrim yang harus dipenuhi dalam memastikan bahwa bahaya keamanan pangan bisa dikendalikan. Di mana di sini batas kritis ini berfungsi sebagai pedoman untuk memonitor dan mengendalikan proses produksi batas kritis, dan juga yang mana bisa seperti berupa suhu, waktu, pH, dan juga kadar air atau parameter lainnya yang dapat diukur atau diamati oleh tim tersebut. Nah, di sini juga penetapan batas kritisnya juga harus didasarkan pada data ilmiah atau peraturan yang berlaku. Nah, di mana di sini batas kritis harus ditetapkan pada tingkat yang akan mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya keamanan pangan ke tingkat yang dapat diterima. Di mana di sini batas kritis harus realistis dan juga dapat dicapai dengan menggunakan peralatan dan prosedur yang tersedia. Nah, setelah batas kritis diterapkan, di mana di sini tim HACCP mereka juga harus dapat menetapkan prosedur dalam pemantauan untuk memastikan bahwa batas kritis sudah dipenuhi. Nah, di mana di sini prosedur pemantauan juga harus dirancang atau mengidentifikasi penyimpangan dari batas kritis dengan cepat dan akurat, di mana prosedur pemantauan juga harus berdokumentasi dengan baik dan dipahami oleh personel yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pemantauan tersebut. Nah, untuk di sini juga saya akan melanjutkan penjelasan dari prinsip-prinsip utama dari HACCP tersebut. Nah, selanjutnya itu di sini ada yang keempat, di mana yang keempat yaitu adalah menyusun sistem pemantauan yang efektif untuk mengawasi CCP secara teratur dan juga untuk memastikan bahwa batas kritis tersebut terpenuhi. Di mana di sini pemantauan ini juga dapat mencakup pada pengukuran suhu, kelembapan, pH, atau parameter yang sangat relevan. Nah, adapun tujuan dari pemantauan ini adalah untuk mengidentifikasi penyimpangan dari batas kritis dengan cepat dan akurat, sehingga tindakan korektif juga dapat diambil sebelum produk yang tidak aman mencapai ke konsumen tersebut untuk menjamin keselamatan para konsumen tersebut. Nah, sistem pemantauan juga harus dirancang untuk memberikan data yang tepat waktu dan andal, serta juga harus disertakan dokumentasi yang baik. Nah, dalam sistem pemantauan juga harus mencakup prosedur yang jelas tentang bagaimana pemantauan akan dilakukan, serta juga siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan tersebut, dan juga
untuk beberapa sering pemantauan tersebut akan dilakukan, dan bagaimana data pemantauan akan dicatat, prosedur tersedia, personel yang bertanggung jawab, dan juga untuk melakukan pemantauan harus berlatih dengan baik dan juga memahami pentingnya pemantauan dalam keamanan pangan. Nah, data pemantauan juga harus dituju secara teratur untuk mengidentifikasi tren atau pola yang mungkin akan menunjukkan bahwa CCP ini tidak terkendali. Nah, jika terjadi penyimpangan dari batas kritis tersebut, tindakan korektif harus segera diambil untuk mengembalikan proses ke kendali dan juga untuk mencegah produk yang tidak aman untuk mencapai konsumen tersebut. Nah, dari data pemantauan dan tindakan korektif juga harus dicatat dan dipelihara berbagai bagian dari sistem HACCP tersebut. Nah, adapun yang kelima yaitu menyiapkan tindakan korektif yang harus diambil jika hasil pemantauan menunjukkan menunjukkan bahwa batas kritis pada HACCP tersebut tidak terpenuhi. Nah, tindakan korektif ini juga bertujuan untuk memperbaiki penyimpangan dalam proses produksi dan mencegah terjadinya kontaminasi pada produk pangan. Nah, adapun tindakan korektif ini juga dapat mencakup penyesuaian proses dan perbaikan peralatan, penolakan bahan baku atau penarikan produk yang terkontaminasi. Nah, adapun tindakan korektif ini juga harus didasarkan pada analisis penyebab penyimpangan atau juga harus dirancang untuk mencegah terulangnya penyimpangan di masa yang akan mendatang. Nah, adapun tindakan korektif ini juga harus terdokumentasi dengan baik dan dipahami oleh personel yang akan bertanggung jawab dalam melaksanakan tindakan korektif tersebut. Nah, personel yang bertanggung jawab juga untuk melaksanakan tindakan korektif tersebut harus berlatih dengan baik dan juga harus memahami pentingnya tindakan korektif untuk keamanan pangan tersebut agar dapat sampai ke konsumen dengan baik. Nah, semua tindakan korektif ini juga harus dicatat dan dipelihara sebagai bagian dari sistem HACCP tersebut. Nah, adapun catatan tindakan korektif ini juga harus mencakup diskriminasi penyimpangan, penyebaban penyimpangan, tindakan korektif yang diambil, dan juga hasil tindakan korektif. Nah, adapun catatan tindakan korektif ini juga harus dituju secara teratur untuk mengidentifikasi tren atau pola yang mungkin akan menunjukkan bahwa sistem HACCP tersebut perlu ditingkatkan. Nah, adapun untuk prinsip selanjutnya yaitu adalah membuat prosedur sertifikasi yang mencakup evaluasi dan pengujian secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam pengendalian bahaya keamanan pangan tersebut. Nah, adapun sertifikasinya adalah proses dalam memastikan bahwa sistem HACCP tersebut dirancang dengan baik dan benar. Nah, diimplementasikan juga dengan baik dan juga berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, adapun sertifikasinya juga dapat mencakup peninjauan catatan HACCP, pengujian produk dan proses, dan juga audit dalam sistem HACCP tersebut. Nah, adapun proses sertifikasi ini harus berdokumentasi dengan baik dan dipahami oleh personel yang bertanggung jawab dalam melaksanakan sertifikasi tersebut. Nah, personel yang bertanggung jawab untuk melaksanakan sertifikasi ini juga harus dilatih dengan baik dan independen dari personel yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pemantauan dan tindakan korektif dan hasil sertifikasinya juga harus ditinjau secara teratur untuk mengidentifikasi area di mana sistem HACCP ini sangat perlu ditingkatkan. Nah, di mana di sini sertifikasi ini harus dilakukan secara berkala seperti setiap kali terjadi perubahan yang signifikan dalam proses produksi bahan baku atau produk. Nah, sertifikasi ini juga harus dilakukan secara
harus dilakukan setelah terjadi penyimpangan yang signifikan dari batas kritis atau setelah terjadi wabah penyakit bawaan makanan yang terkait dengan produk hasil sertifikasi, dan hasil sertifikasinya juga harus dicatat dan dipelihara sebagai bagian dari sistem HACCP tersebut. Nah, yang terakhir atau yang selanjutnya yaitu ada sistem HACCP-nya, yaitu ada mengembangkan sistem dokumentasi yang mencakup catatan dan dokumentasi yang diperlukan untuk membuktikan penerapan prinsip-prinsip HACCP ini yang dilakukan secara konsisten dan efektif dalam produksi pangan. Di mana di sini dokumentasi yang baik akan sangat penting untuk menunjukkan keberhasilan sistem HACCP tersebut, karena akan memberikan bukti bahwa di mana di sini sistem tersebut dirancang dengan benar dan baik, dan juga diimplementasikan dengan benar dan berfungsi sebagaimana mestinya. Di mana dokumentasi ini juga akan sangat membantu perusahaan untuk melacak tren, mengendalikan masalah, dan juga mengambil tindakan korektif yang tepat. Dokumentasi yang diperlukan juga dapat meliputi rencana HACCP, di mana di sini prosedur operasinya akan standar SOP atau memenuhi kriterianya, dan catatan pemantauan, catatan tindakan korektif, dan catatan spesifikasi, dan juga catatan pelatihan dalam mengelola HACCP tersebut. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa cara dalam penerapan HACCP tersebut. Nah, salah satunya yaitu ada di sini, yaitu ada bentuk tim HACCP yang ditentukan lingkungan aplikasi, di mana di sini langkah pertamanya yaitu adalah membentuk tim yang terdiri dari ahli keamanan pangan, teknisi, dan personel lain yang bisa terlibat dalam proses produksi, di mana tim ini akan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola sistem ini, di mana di sini tim dalam pengembangan HACCP ini harus bisa dibedakan, di mana tim produksi, tim personel, dan juga tim lain-lainnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang kedua yaitu ada kumpulan informasi tentang produk dan proses, di mana langkah kedua ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi tentang produk tersebut, seperti bahan bakunya dari mana dan proses produksinya bagaimana, serta juga kondisi operasionalnya yang relevan untuk penilaian potensi bahaya tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada identifikasi bahaya terkait bahan baku, di mana seperti proses, penjadi, dan konsumen tersebut. Di mana langkah ketiganya yaitu adalah untuk melakukan analisis bahaya yang bisa mencakup atau mengidentifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi pada setiap tahap produksi dari bahan baku hingga menjadi sebuah produk. Nah, yang keempat yaitu adalah menentukan titik-titik dalam proses produksi, di mana pengendalian tersebut juga bisa dapat diterapkan untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya keamanan pangan ke tingkat yang dapat diterima, di mana di proses ini sangat menentukan proses apakah produk tersebut dapat diterima oleh konsumen atau tidak, atau bisa disebut dengan menentukan keamanan produk tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada langkah kelima, yaitu adalah untuk menentukan batas kritis yang harus dipenuhi pada sistem CCP, di mana sistem ini bertujuan untuk memastikan keamanan produk pangan tersebut, di mana di sistem ini produk tersebut akan dicek terlebih dahulu apakah produk tersebut bisa disampaikan ke konsumen atau tidak.
Nah, selanjutnya yang keenam yaitu ada menyusun sistem pemantauan yang efektif untuk mengawasi CCP secara teratur dan juga untuk memastikan bahwa batas kritis tersebut terpenuhi. Dan di sini juga di proses ini semua proses akan dicek apakah proses tersebut memenuhi kriteria atau tidak. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada menyiapkan tindakan yang korektif yang harus diambil jika hasil dari pemantauan tersebut menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tersebut tidak terpenuhi. Dan yang ke-8 yaitu melakukan sertifikasi secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam pengendalian bahaya keamanan pangan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada menyiapkan tindakan korektif yang harus diambil jika hasil pemantauan tersebut menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tersebut tidak terpenuhi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada melakukan partisipasi secara berkala dalam memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam pengendalian bahaya keamanan. Nah, di mana di sini di sistem ini bertujuan untuk mengecek apakah semua prosedur tersebut sudah berjalan lancar atau sudah berjalan dengan lancar. Nah, yang ke-9 yaitu adalah memvalidasi sistem HACCP dengan menguji dan mengevaluasi juga hasil pada penerapan prinsip-prinsip utama dalam proses produksi untuk memastikan efektivitasnya. Nah, yang ke-10 yaitu ada membuat sistem dokumentasi yang meliputi rekaman dan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan bahwa penerapan prinsip-prinsip sistem tersebut dapat dilakukan secara konsisten dan efektif. Nah, adapun yang ke-11 yaitu melakukan tinjauan dan pembaruan sistem ini secara berkala dalam memastikan bahwa sistem ini tetap relevan dan efektif dalam pengendalian bahaya keamanan pangan. Nah, adapun yang ke-12 yaitu memberikan pelatihan dan edukasi kepada setiap karyawan yang terlibat dalam proses produksi pada pangan yang mengenai prinsip-prinsip sistem dan peran mereka dalam menjaga keamanan pangan. Nah, di sini untuk tim-tim dalam penerapan HACCP atau tim-tim yang mengelola HACCP tersebut, mereka juga harus diberikan pelatihan terlebih dahulu agar mereka bisa atau lebih mudah dalam memproses atau melakukan HACCP tersebut, atau mereka juga lebih mudah lagi tidak ragu atau tidak enggan dalam melakukan proses HACCP tersebut, atau juga agar mereka tidak melakukan kesalahan dalam melakukan HACCP tersebut. Nah, oleh karena itu pelatihan dan edukasi terhadap karyawan yang akan melakukan penerapan HACCP tersebut sangat diperlukan atau sangat dibutuhkan. Nah, di mana di sini pelatihan atau edukasi tersebut harus juga diberikan dengan baik agar mereka mudah dalam memahami atau mudah dalam mengikuti bagaimana proses-proses yang harus mereka lakukan agar mereka tidak salah ke depannya, atau agar mereka bisa menjalaninya dengan baik tanpa keterbelit-belitan dalam memproses HACCP tersebut atau melakukan proses HACCP tersebut. Nah, untuk materi selanjutnya atau slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan
penerapan beberapa prinsip HACCP pada tiga industri pangan yang berbeda-beda. Di mana di sini ada industri pengolahan daging, di mana penerapan HACCP dalam industri pengolahan daging ini akan melibatkan atau mengidentifikasi dan dalam pengendalian bahaya pada setiap tahap, yang mana bisa dimulai dari pemeliharaan hingga pengemasan produk. Nah, di mana hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa daging yang dihasilkan aman dikonsumsi, aman untuk dikonsumsi, dan juga tidak mengandung bahaya biologis, kimiawi atau fisik yang dapat membahayakan kesehatan pada konsumen yang menerimanya tersebut. Nah, di mana di sini identifikasi bahaya tersebut dilakukan dengan cara menganalisis setiap tahap proses produksi dan mengidentifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi pada setiap tahap tersebut. Nah, adapun contoh CCP Critical Control Point dalam industri ini juga meliputi kontrol suhu ruang penyimpanan daging, pembersihan peralatan, dan juga pengendalian kontaminasi silang. Di mana kontrol suhu ruang penyimpanan daging ini sangat penting untuk mencegah pertumbuhan bakteri patogen yang juga akan dapat menyebabkan kerusakan pada daging dan juga penyakit bawaan pada makanan tersebut. Nah, dalam pembersihan peralatan ini juga akan sangat penting untuk agar dapat menghilangkan kotoran dan mikroorganisme yang dapat mencemari daging tersebut. Nah, di mana dalam pengendalian kontaminasi silang ini juga akan penting untuk mencemari daging, pengendalian kontaminasi silang, dan ini juga akan sangat penting untuk mencegah penyebaran bahaya dari satu produk ke produk lain tersebut. Nah, adapun penerapan HACCP dalam industri pengolahan daging ini dapat membantu perusahaan tersebut untuk menghasilkan produk yang aman dan juga berkualitas tinggi, serta juga bisa dapat memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku. Nah, dengan penerapan sistem HACCP yang efektif ini, perusahaan juga akan dapat mengurangi risiko penyakit yang bisa meningkatkan daya saing pasar yang semakin besar. Nah, selanjutnya yaitu ada HACCP dalam industri pengolahan sayur dan buah yang bisa melibatkan atau mengidentifikasi dan pengendalian. Di mana di sini bahaya yang mungkin terjadi selama proses pencucian, pengupasan, penggilingan atau pengemasan, di mana sayur dan buah tersebut yang terkontaminasi oleh berbagai bahaya seperti bakteri, virus, parasit, pestisida, dan logam berat. Di mana oleh karena itu sangat penting dalam penerapan sistem HACCP ini yang bisa efektif dalam pengendalian bahaya-bahaya ini, dan sistem HACCP tersebut akan efektif untuk pengendalian bahaya untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan akan aman dikonsumsi oleh konsumen tersebut. Nah, adapun contoh HACCP dalam industri ini bisa meliputi pengendalian pada suhu, waktu, bleaching, dan juga kontrol kebersihan pada pencucian makanan atau buah-buahan tersebut. Nah, adapun pengendalian kontaminasi silang, bleaching adalah di mana di sini adalah proses pada pemanasan sayur dan buah dalam air panas atau uap untuk menonaktifkan enzim yang dapat menyebabkan kerusakan produk tersebut. Di mana kontrol kebersihan pada air pencucian tersebut sangat penting untuk menghilangkan pengendalian kontaminasi silang, dan juga sangat penting dalam mencegah penyebaran bahaya dari satu produk ke produk lain tersebut.
Nah, penerapan HACCP dalam industri pengolahan sayur dan buah ini juga sangat dapat untuk membantu perusahaan untuk menghasilkan produk yang aman dan sangat berkualitas tinggi, serta memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku dan juga dengan menerapkan sistem HACCP yang efektif tersebut, perusahaan juga akan dapat mengurangi risiko penyakit bawaan makanan, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan juga untuk meningkatkan daya saing di pasar-pasar internasional maupun tradisional tersebut, ataupun untuk meningkatkan daya saing di UKM-UKM kecil dengan UKM-UKM kecil lainnya tersebut, atau persaingan sehat. Nah, yang selanjutnya yaitu di sini ada industri perikanan dan pengolahan seafood. Nah, dalam industri perikanan dan pengolahan seafood ini, HACCP ini akan sangat diaplikasikan untuk pengendalian bahaya mikroorganisme, kimia, dan fisik yang bisa memungkinkan akan terjadi terjadi selama proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusi produk seafood yang akan sangat rentan terkena terhadap kontaminasi oleh bakteri, virus, parasit, hitamin, dan juga logam berat dan benda asing lainnya. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk menerapkan sistem HACCP yang efektif ini untuk mengendalikan bahaya-bahaya ini, dan juga untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan tersebut aman untuk dikonsumsi atau dimakan oleh konsumen-konsumen yang akan mengkonsumsinya tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh CCP dalam industri ini akan sangat melibatkan kontrol suhu dalam penyimpanan ikan, di mana pengawasan kebersihan peralatan ini juga akan dapat pengendalian kontaminasi silang, kontrol suhu penyimpanan, dan ikan juga akan sangat penting untuk mencegah pertumbuhan bakteri, patogen, dan juga untuk pembentukan histamin. Nah, di mana di sini pengawasan dalam pembersihan peralatan ini juga akan sangat penting untuk menghilangkan kotoran dan mikroorganisme yang dapat mencemari seafood, pengendalian kontaminasi silang, dan juga penting untuk dalam mencegah penyebaran bahaya dari satu produk ke produk lain tersebut. Nah, adapun penerapan HACCP ini dalam industri perikanan dan pengolahan seafood ini juga akan sangat dapat membantu perusahaan untuk menghasilkan produk yang aman dan berkualitas tinggi, serta juga bisa dapat memenuhi beberapa persyaratan dan peraturan yang berlaku. Nah, dengan penerapan sistem HACCP yang efektif ini, perusahaan juga akan dapat mengurangi risiko penyakit bawaan makanan dan juga untuk meningkatkan kepercayaan konsumen yang akan meningkatkan daya saing di pasar tersebut, agar penerapan HACCP tersebut dapat berjalan lancar. Nah, baik. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.